Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam lewat streaming pada saat ini. Kita percaya dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan senantiasa juga ada dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama kita mau satukan hati, kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu ya Roh Kudus memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan dari tempat kami masing-masing, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan ini hati kami, ini hidup kami siap menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami hanya kepada-Mu. Sama-sama katakan, amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur,
bersyukur, memujimu, menyembahmu. Kiara bara bas, kiara bara kiara bara bas, kiara bara mas, kiara bara kiara bara mas, kiara bara haleluya, kami bersyukur, kami memujimu selalu. Haleluya, haleluya. Hanya lewat pujian, hanya lewat sembah, hanya lewat rasa syukur, hanya lewat mazmur ini Tuhan, kami mau nyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hati kami mau selalu terus bersyukur dan bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan di sepanjang umur hidup kami, biarlah kami mau selalu terus senangkan Engkau. Sebab kami percaya kami ada untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Layakan hati kami lebih lagi, layakan hidup kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati setiap kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kiara labas, kiara labara, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini. Sambil mengangkat tangan kami mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiara labara labas, kiara labara labas, kiara labara kiara lamas, kiara labara labas, kiara labara kami sembah, Kau kudus dan mulia. Haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu selamanya. Kiara labas, kiara lamaralamo, kiara lamaralabas, kiara lamaralamas, kiara lamaralamo, kiara lamaralamaralamaralamaralamaralamas, kiara lamaralamaralamas, kiara labaralabaralabaralamaralamas, kinayara lamaralamaralamas, kiara labaralabaralamas, kinayara lamaralamas. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku
bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini biarlah kami semua bersatu hati supaya kami benar-benar siap untuk Kau berkati melalui firman-Mu Tuhan. Dan biarlah benih firman yang tertabur pada kami semua tidak akan kembali sia-sia, akan bertumbuh dan akhirnya berbuah untuk kemuliaan-Mu saja. Dan layakkan setiap kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang terbatas ini, biar apapun yang terucap tersampaikan sesungguhnya hanya dari Engkau untuk kami terima sebagai berkat. Dan kami siap menerimanya dengan iman di dalam nama Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara. Sungguh luar biasa kalau kita sampai saat ini berada di penghujung tahun untuk melihat bagaimana Tuhan melewatkan kita dari berbagai macam persoalan, berbagai macam hal-hal yang bukan cuma lokal tapi juga global. Seluruh dunia beberapa waktu yang lalu betul-betul tercekam karena macam-macam hal. Dan kalau saudara melihat bahwa pada saat ini banyak sekali para pakar untuk menyampaikan berbagai macam hal yang betul-betul bahkan menakutkan. Bahwa nanti tahun yang kita masuki ini, jangankan sampai tahun yang akan, di akhir tahun ini aja, beberapa yang sangat mengancam itu justru di negara-negara maju di daerah Eropa. Mereka mengalami banyak tekanan masalah. Kita semua tahu penyebabnya karena perang. Dan ini ancaman perang dan bahayanya dan sebagainya, itu tidak akan berhenti. Sehingga banyak dari kita pasti ya, membayangkan tahun yang akan datang akan ya, muncul masih macam-macam hal. Satu tentang perang, dua tentang juga ini cuaca, iklim. Dihubungkan dengan tadi itu lagi-lagi Eropa. Di akhir tahun ini sampai awal tahun yang akan datang itu akan mengalami musim dingin yang terdingin karena mereka tidak memiliki cukup ya, pemanas. Ini menunjukkan bahwa waktu-waktu yang akan datang tidak akan semakin mudah. Ditambah lagi, kalau kita di dalam negeri, masih banyak persoalan-persoalan, termasuk juga keributan yang rasanya itu akan tambah ramai menjelang pemilu. Nah, kalau kita melihat begini, kita akan takut. Kita akan merasa bagaimana. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan untuk memasuki ya, periode atau masa depan supaya kita tahu apa yang menjadi janji Tuhan untuk kita tangkap, untuk kita sikapi. Saya mengambil firman Tuhan ini dari kitab Ulangan. Kalau saudara perhatikan, kitab Ulangan yang di bagian akhir itu adalah
bagaimana ya, bangsa Israel yang sudah disertai Tuhan, tapi waktu mereka mau masuk ke tanah perjanjian, kata-katanya tanah perjanjian, tapi tidak berarti mereka masuk lebih mudah. Mereka mengalami berbagai macam hal. Apalagi ya, realita menunjukkan bahwa ada pergeseran kepemimpinan yang pada waktu itu masanya Musa sudah berakhir, harus diserahkan kepada Yosua. Nah, pada waktu itu pasti Yosua sebagai orang yang mau ya, melanjutkan. Meskipun sudah melihat begitu banyak hal yang istimewa, yang luar biasa, tetap mengalami berbagai macam juga tekanan. Tapi biarlah kita melihat waktu Musa memberikan peneguhan. Sebagaimana saat ini saya sebagai hamba Tuhan diberi ya, mandat oleh Tuhan untuk meneguhkan saudara semua. Supaya saudara memasuki masa yang akan datang ini dengan penuh kepastian. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, kita buka kitab Ulangan 31 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Ya. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Firman Tuhan ini meneguhkan kita semua bahwa memang pakar, orang-orang yang hebat boleh meramalkan, dan apa yang mereka gambarkan di masa depan memang bukan sesuatu yang bohong, bisa menakutkan, bisa betul-betul mengancam. Tapi marilah kita lebih percaya kepada janji Tuhan. Yang Tuhan menyatakannya di sini, itu jelas melalui firman Tuhan. Kalau saya singkat itu ada 3. Yang pertama, waktu kita baca di ayat yang ke-6, lalu diulangi lagi di ayat yang ke-8, yaitu jangan takut, jangan gemetar, atau jangan patah hati. Meskipun berbagai macam itu semua, marilah kita sadari bahwa Tuhan menguatkan kita. Jangan takut, jangan gemetar, jangan patah hati. Berarti apa? Kita itu tidak diluputkan dari persoalan-persoalan atau masalah atau segala macam hal kesulitan itu. Tidak diluputkan, harus kita jalani. Tetapi kita tetap menjalaninya tidak dengan cengeng. Tidak dengan sikap yang sepertinya itu kita itu gemetar, nanggung. Atau apalagi kalau Tuhan izinkan sesuatu yang rasanya awalnya kita itu betul-betul sempat alami kegagalan. Jangan patah hati. Itu yang Tuhan nyatakan untuk supaya kita sikapi dengan benar.
Kita sama-sama menghadapi persoalan-persoalan itu. Tetapi bedanya adalah mereka yang di dalam Tuhan, mereka yang dapat kekuatan dari Tuhan, mereka akan menyikapinya dengan tidak takut. Ada sekian kali Tuhan selalu menggunakan kata jangan takut. Itu pada saat memang sesuatu yang tidak mudah dihadapi. Ya, kalau kita ingat pada menjelang Natal itu malaikat Gibrail itu datang ke Maria dan juga mengatakan jangan takut. Mengapa? Karena waktu Maria harus mengalami kehamilan bersama Roh Kudus, itu normal, sebagai wanita normal, dia akan mengalami ketakutan. Tapi malaikat menguatkan jangan takut dan Maria bisa melewati dengan luar biasa. Dan mari kita semua, sekali lagi, kata jangan takut itu menunjukkan bahwa apa yang harus kita hadapi tetap kita harus jalani. Sama persis waktu dulu saya mengantar anak saya sekolah, masih kecil, awalnya dia juga takut. Lalu saya meneguhkan, jangan takut. Karena ini sesuatu yang harus kamu hadapi. Nggak mungkin anak kecil pada waktu pertama sekolah lalu ngomong sama orang tuanya, sudah tinggalin, aku nggak masuk kelas sendirian. Nggak mungkin. Dia pasti mengalami ketakutan. Tapi lihat, orang tua mendorong, orang tua menyertai. Orang tua di dunia aja melakukan hal itu pada anaknya. Apalagi Bapak kita yang di surga. Amin. Sadari bahwa kita memasuki segala macam ketidakpastian ini bersama dengan Tuhan yang pasti menyertai, pasti melindungi. Bahkan ini disebutkan di sini, kalau saudara lihat itu, dia sendiri berjalan di depanmu, dia sendiri menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya meskipun terkesan karena Tuhan tidak kelihatan, terkesan kita menghadapi sendiri. Tapi percayalah, Tuhan yang spektakuler, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang supranatural itu ada bersama dengan kita. Masih ingat cerita tentang bujang Elisa waktu melihat berbagai macam itu? Awalnya dia tidak bisa melihat, ternyata malaikat Tuhan menyertai dan memberikan kemenangan. Mari kita sadari, jangan takut itu adalah untuk supaya kita tidak harus menghindar. Kita harus menjalani, waktu kita jalani dengan benar. Karena kita bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa melewati. Amin. Yang kedua sekarang. Yang kedua itu ada kata kunci yang menarik yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada di ayat ke-6 dan sekali lagi diulang itu di ayat yang ke 7. Ayat yang ke-7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya justru menekankan firman ini supaya semua menyadari bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Musa untuk Yosua Yosua harus selanjutnya tidak lagi bersama dengan Musa, tapi Yosua disertai Tuhan. Tapi Yosua pun juga harus kuat dan teguhkan hati. Kuat dan teguhkan hati. Mulai dari ayat yang tadi, ayat ke-6, diulang lagi di ayat yang ke-7. Kalau saudara lihat satu paket firman ini, yang pertama jangan takut ada di ayat yang ke-6, dan ayat ke-8. Sedangkan kuatkan dan teguhkan ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bukan cuma jangan takut, tapi juga engkau harus kuat dan teguh hatimu. Arti kuat dan teguh itu saya menjelaskan dalam 3 hal. Paling tidak ada 3 hal. Kuat dan teguhkan hati itu seringkali kita itu kuat dan teguh hati untuk melihat untuk hal-hal yang besar. Karena normalnya untuk hal besar kita lebih waspada. Saya kalau membayangkan kalau kita jalan,
kalau ada batu besar, ya kita pasti tahu batu ini besar sehingga kita tidak sembarangan. Nggak mungkin batu besar kita tabrak, kan gitu. Tapi sekarang saya mau tanya, kalau ada batu kecil, seringkali kita abai. Makanya ada istilah kesandung. Ya. Kalau kita istilahkan kesandung itu pasti bukan batunya besar, tapi batunya kecil. Tapi kenapa kok bisa kesandung sampai kemudian bahkan jatuh fatal? Karena kita abai terhadap hal kecil. Hati-hati ya, ditekankan tentang kuat dan teguhkan hati itu sadari bukan untuk hal besar saja tapi juga hal kecil. Artinya apa? Dalam semua hal kita harus hati-hati. Yang kedua dalam teguhkan dan kuatkan hati itu adalah untuk ya hal yang seringkali kalau kita itu hal yang tidak enak, hal yang sulit, kita pasti lebih siap, lebih serius untuk menyikapinya. Ya, contoh banyak orang itu kalau makanya Tuhan seringkali menggunakan persoalan untuk membuat kita itu ya kuat dan teguh hati, mengandalkan Tuhan. Betul-betul mengandalkan Tuhan. Biasanya kalau ya ada persoalan dan sebagainya, kita sebagai orang yang beriman kita ngomong Tuhan tolong, karena sadar kalau kita ini lemah. Pertanyaan saya, kalau waktu kita dalam kondisi yang nyaman, apakah kita masih kuat dan teguh hati kita? Seringkali justru pada waktu nyaman, kita malah lengah. Ya, ada cerita menarik. Entah saudara pernah mendengar enggak, tapi ya saya masih teringat pada zaman saya kecil dulu, itu ada ya ini istilahnya waktu itu bagaimana ya angin itu menjatuhkan seekor monyet. Ya. Pada waktu angin itu keras bertiup, monyetnya malah waspada, kuat berpegangan karena angin yang keras. Tapi akhirnya kalau ya, kita mendengar cerita itu, akhirnya monyetnya jatuh enggak? Dan waktu monyet itu akhirnya ternyata jatuh. Jatuhnya apakah angin yang keras? Enggak. Justru angin sepoi-sepoi. Waktu angin sepoi-sepoi, monyet merasa nyaman. Lalu dia sembarangan dan ngantuk, jatuh. Firman ini mengingatkan kepada kita kuat dan teguh hati bukan cuma hal besar tapi juga hal kecil. Tapi juga bukan hal sulit, tapi waktu engkau dalam kondisi baik-baik, engkau tetap setia, engkau tetap mengandalkan Tuhan, engkau tetap berfokus pada Tuhan. Karena kelemahan manusia pada umumnya justru waktu engkau nyaman, engkau lupa, engkau sembarangan. Mari firman ini meneguhkan kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh ya, kuat dan teguh itu baik dalam hal sulit maupun pada waktu kita baik-baik, nyaman semua, kita tetap setia, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berdoa seperti doa malam ini. Amin. Lalu yang ketiga, kuat dan teguh ini bukan untuk mereka yang usia tua saja. Tapi justru waktu saudara masih muda, engkau belajar untuk kuat dan teguhkan hati. Supaya apa? Supaya pengalaman-pengalaman rohani yang kuat dan teguh ini, itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik bagi kita. Bahkan ini akan menjadi ya teladan yang baik juga bagi mereka yang muda. Dan yang muda, Anda perlu hati-hati, tetap juga perlu teguhkan hati, ya, karena kita juga tidak tahu saat kita dan sebagainya yang bisa menyerang kita segala persoalan itu.
seringkali orang muda lebih gampangkan. Saya teringat pada satu kesaksian. Seorang hamba Tuhan waktu itu. Pada waktu di sebuah pesta dia digerakkan Tuhan untuk mengingatkan tentang Tuhan pada seorang muda. Sebetulnya dia waktu itu awalnya protes. Tuhan, kenapa kok aku di pesta ini masih harus ngomong tentang Tuhan? Ya. Tapi karena dia seorang hamba Tuhan yang taat, akhirnya dia lakukan. Dan ternyata orang muda ini menjawab dengan enteng. Ya, Om, kalau ngomong Tuhan itu lebih cocok buat Om yang sudah bau tanah. Konyol sekali. Ya, tapi karena dia seorang hamba Tuhan, meskipun dia jengkel atas ucapan santai dari anak muda ini. Ya sudah, pokoknya dia sudah melakukan. Saya ngomong singkat saja, siapa yang pernah menduga malamnya pada waktu hamba Tuhan itu siap-siap, ya mau tidur, gosok gigi selesai, dia ditelepon. Dari seberang itu ada kata-kata gini, ada orang yang tahu, sehingga alangkah baiknya hamba Tuhan ini menyediakan waktu untuk pelayanan tutup peti. Ya, dan hamba Tuhan itu kaget. Kenapa? Karena orang yang meminta itu adalah orang tua dari anak yang baru dia beritahu. Jadi kalau saya ngomong gini menakutkan. Ya. Belum tentu yang tua duluan. Ya, dan hati-hati. Ya. Kita semua itu ngantri dan kita nggak tahu antriannya sudah jauh atau masih jauh atau sudah dekat, kita nggak tahu. Karena itu engkau harus kuatkan dan teguhkan hati. Sebetulnya kalau saya ngomong, ya Tuhan itu mengasihi anak muda ini supaya di ujung yang dia tidak tahu, dia ingat Tuhan, dia mau sungguh-sungguh ya menyikapi Tuhan dengan baik. Tapi dia sembarangan, dia nggak kuat dan teguhkan hati. Makanya saya kalau mengatakan ini, please, ya kuat dan teguh ini bukan cuma untuk yang tua, tapi juga untuk muda pun. Saya ngomong ini bukan nakut-nakut yang muda ya, nanti seolah-olah waktumu sudah dekat. Tapi poinnya adalah ini contoh bagaimana kita yang tua maupun yang muda, segala usia, kita belajar untuk kuat dan teguh di hadapan Tuhan. Amin. Supaya kita memasuki waktu demi waktu yang kita harus jalani, persoalan-persoalan. Kita itu tidak terlindas, kita tidak kaget, kita tidak kemudian seolah-olah ya nggak karu-karuan. Kita disertai Tuhan, kita nggak boleh takut, tapi bagian kita juga harus tetap teguh dan kuatkan hati kita untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Terus yang ketiga, poin yang ketiga ini bicara tentang bagaimana kita itu bisa memasuki ya masa yang katanya orang sulit, tahun yang baru itu dengan penuh kemantapan. Karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai, selain tidak takut, selain kuat dan teguhkan hati, yang ketiga ini bicara tentang ya melakukan ya seperti yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau ya? Sebetulnya kita harus sadar, setiap dari kita Tuhan punya rencana. Dan setiap dari kita hidup itu kita punya manual yang terbaik untuk kita dipersiapkan Tuhan, untuk rencana Tuhan, untuk kehidupan kekal kita, yaitu firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat ini ada di ayat yang kelima. Kalau saya bacakan di sini adalah, haruslah kamu melakukan seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Haruslah kamu melakukan seperti yang kulakukan kepadamu. Dan ini kalau kita lengkapi, mari kita sekarang buka Yosua 1. Kalau ulangan ini sebetulnya adalah bagaimana Musa memberikan nasihat pada Yosua. Sekarang Yosua 1.
Yosua 1 ayat yang kelima. Ternyata sama. Padahal kalau kita melihat Yosua 1 ini itu adalah perintah Tuhan kepada Yosua. Jadi Yosua akhirnya punya pengalaman sendiri. Yosua 1 ayat yang kelima. Mari kita baca. Ya. Mari kita melihat bahwa ya, Tuhan sendiri yang ngomong pada Yosua. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari kita melihat, Tuhan sendiri menguatkan Yosua. Sama persis, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu, tapi dipertegas. Engkau melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Disebutkan di sini, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-7. Ya, 8 dan 9 ditekankan lagi. Ya, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Lalu ayat ke-9 ini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di bagian yang ketiga atau akhir ini yang paling gak mudah. Apa? Mengandalkan Tuhan. Bertindak hati-hati karena engkau pakai acuan firman Tuhan. Dan ini gak mudah. Mengapa? Karena firman itu gak akan habis untuk kita tekuni. Tapi marilah kita ya dengan rendah hati mau mengandalkan Tuhan melalui firman yang kita mau renungkan. Renungkan dengan sungguh-sungguh. Hari ini banyak orang muda, mohon maaf, itu kalau ya sudah merasa tahu, menggampangkan. Akhirnya kita tidak merenungkan dengan cukup untuk kemudian kita pahami. Oh ternyata Tuhan mau apa. Setiap dari kita, mari kita sadari ada rencana Tuhan. Ada kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan. Dan untuk itu kita harus dituntun Tuhan. Kita harus mengandalkan kehendak-Nya untuk kita jalani. Mari semuanya. Firman Tuhan jelas sekali meneguhkan kita semua untuk kita memasuki masa yang tidak pasti, tahun yang akan datang, berbagai macam segala ancaman, tapi kita disertai dengan Tuhan yang luar biasa. Bagian kita adalah nomor 1, jangan takut, jangan tawar hati. Yang kedua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekali lagi, kuat dan teguh ini bukan untuk hal besar tapi juga hal kecil, bukan cuma untuk hal yang berat, sulit, tapi juga waktu engkau nyaman, engkau tetap ingat Tuhan. Lalu juga bukan untuk yang tua saja, tapi itu untuk yang muda, segala usia. Tapi yang ketiga, bicara tentang mengikuti, berjalan bersama dengan Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, dan mengenapi rencana Tuhan. Sehingga ya, di dalam hidupmu, engkau sungguh berkenan bagi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu meneguhkan setiap kami
bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Bahkan Engkau Tuhan yang selalu berjalan di depan kami untuk supaya kami betul-betul mengandalkan Engkau. Biarlah kami mengerjakan bagian kami tidak pernah takut karena kami bersama dengan Tuhan. Kami selalu menguatkan dan meneguhkan hati kami supaya kami tidak mudah terpleset. Dan biarlah firman-Mu selalu menjadi acuan kami. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu, berkati jemaat-Mu yang ada di Betani Madiun ini Tuhan. Untuk selalu mengandalkan Engkau. Dan kami sungguh percaya Engkau Tuhan yang selalu menyediakan segala kebutuhan anak-anak-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Hamba-Mu yang melayani, terlebih Tuhan, keluarga Bapak Cahyono yang Kau percayakan mengembalakan Betani Madiun ini. Dan biarlah Tuhan, kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Karena kami tahu hanya bersama dengan Engkau Tuhan, hidup kami menjadi hidup yang beruntung, hidup yang berhasil, hidup yang berharga. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya Kau dikasih, diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau telah berbicara melalui hamba-Mu pada kami semua. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Apapun permasalahan kami ke depan, kami tetap Tuhan mau taat kepada Engkau. Mau melakukan firman-Mu dan kami percaya Tuhan, Kau akan proses kami, Kau akan didik kami menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Kau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau berkati senantiasa hamba-Mu di dalam keluarganya, dalam setiap pelayanan yang Kau buat berhasil untuk mulia nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami percaya Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kau pakai setiap kami Tuhan untuk alat kemuliaan nama-Mu. Baik di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, bisnis kami, pendidikan kami, pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kidara Rama Sika Patara Mayara, Kidara Masika Patara Mayara. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. So kasih, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.